Itu pertama-tama menunjukkan bahwa sebenarnya dosa yang begitu merintang ini itu sebetulnya mudah dihindari. Tetapi ternyata kan enggak kan? Karena dosa itu susah untuk kita dihindari kan? Makanya itu kalau kita mau menang atas dosa, menanggalkan dosa yang merintangi supaya kita bisa berlomba. Yang dipandang. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Wow. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan catatan dan Alkitab. Kita akan mendalami kitab Ibrani. Munculkan menunya bisa di depan. There we go. Seharian ini. Mau difoto, ambil silahkan. Annyeonghaseyo. Oke, ibadah pertama ini tidak selalu tentang benar atau salah. Mari kita buka Ibrani pasal 12. Ibrani 12, kebaktian pertama ini 2 ayat tapi saya dalami. 1,5 ayat sebenarnya, coba kita masuk pada pendalaman-pendalaman firman. Mari kita baca bersama-sama aja ya, dengan suara yang keras dan lantang. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan perlombaan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Katakan amin. 2 ayat saja, saya bahas 1,5. Kita belajar bahwa dalam hidup ini, perkara-perkara terindah tidak ditaruh Tuhan di dalam kategori benar atau salah. Tapi kita harus cermat memilih. Saya rasa khotbah-khotbah sekarang ini mulai sekarang sampai akhir tahun, saya mempersiapkan jemaat untuk tahun depan. Tahun 2023 saya kasih bocoran. Adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Jangan nabur yang salah. Udahlah, kita sudah gak ada di level itu betul atau salah. Dosa gak ya? Jangan ada di level baby. Saya rasa yang gitu sudah harus settle sih. Yang gituan sudah harus tahu. Udah di luar kepala. Oh itu salah. Yang salah udah jangan negosiasi. Masa udah menikah masih mikir boleh gak selingkuh? Ya jelas gak boleh lah. Waktu diberkati di gereja gimana? Bukankah dalam suka duka, kaya miskin, pasangannya mau tambah cakep atau mau tambah jelek? Mau langsing atau gemuk? Gak bisa, udah gak ada back door, gak ada pintu belakang. Udah gak ada side doors, gak ada pintu samping. Teman tapi mesra, udah gak jelas-jelas bukan standar Allah. Jadi yang kayak gituan udah jangan negosiasi lagi. Tapi dia gini, dia gak bisa ngerti aku. Itu sih dia mengerti saya. Udah pakai tapal kuda. Udah bukan menjadi isu lagi, Tuhan mau datang kok masih begitu-begitu. Kalau berantem dikit-dikit, cerai, aku mau cerai. Udah gak zaman, ini zaman akhir. Udah gak zamannya gitu-gituan. Kalau cerai ngapain kawin, udah menikah, lagi punya anak lagi. Pikirkan masa depan anaknya lah. Minimal kalau gak pikirkan diri sendiri. Udah ya, kita gereja Tuhan tidak boleh berada di level itu. Karena nanti tahun 2023 akan terjadi banyak sekali persiapan Allah. 2024 nanti banyak yang gugur. Atau banyak yang justru berkembang luar biasa. Itu semua tergantung 2023 apa yang kita tabur. Makanya itu pilihan-pilihan utama dalam kehidupan kita itu gak melulu soal benar atau salah, dosa atau tidak. Kita mulai dengan ayat pertama dulu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Ayat 1 lagi, karena kita mempunyai banyak saksi. Udah banyak kesaksian, memang betul sih. Di dunia ini banyak sekali kesaksian yang buruk juga. Banyak teladan yang gagal. Tak terkecuali hamba-hamba Tuhan pun dalam sejarah gereja banyak yang jatuh. Gereja juga tidak selalu menjadi patron yang indah. Gereja yang mengalami konflik, yang mengalami pecah ada. Meskipun kita melihat ada kenegatifan di sekeliling kita, tapi kalau kita jadi orang negatif itu pilihan kita. Karena kita juga punya Tuhan lah. Tuhan juga punya banyak saksi untuk kita. Karena kita ini cenderung untuk negative thinking, karena manusia itu keturunan Adam dan Hawa, makanya yang diingat-ingat terus adalah trauma, ya kan? Wah, sekali ya orang itu mengalami sesuatu negatif itu diingat-ingat. Misalkan kita pergi ke airport. Ini saya baru dari airport kan. Jadi kalau kita berada di lapangan udara, lapangan terbang, selama ini nggak pernah masalah toiletnya. Tapi sekali toiletnya nggak bisa di flush. Atau kotor nih ceritanya. Wah, itu akan diceritakan. Waduh, kotor sekali toiletnya ini. Gimana sih? Gimana nih pihak bandara? Masa nggak bisa maintain yang begituan? Nggak bisa di flush. Ini rusak, ininya rusak. Tapi selama bertahun-tahun kita terbang sini sana, kita ke WC, ke toilet nggak pernah masalah. Tapi nggak pernah jadi bahan bicara. Tapi sekali nggak bisa di flush atau nggak bisa disiram. Wah, itu yang kita ingat-ingat. Manusia, toiletnya masalah, manusianya lebih bermasalah. Jadi dari situ kita tahu bahwa kita itu selalu mengingat saksi-saksi yang buruk. Padahal Tuhan itu punya banyak saksi seperti awan bagi kita. Orang-orang yang menyelesaikan pertandingannya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang gak jatuh sampai akhirnya. Di dalam cerita sejarah gereja, banyak. Gereja-gereja yang tetap baik sampai seterusnya. Banyak orang-orang Kristen yang jujur, orang-orang Kristen yang tidak jadi batu sandungan, banyak. Tapi sekali ada orang Kristen yang makan uang Anda, waduh, diingat-ingat. Jangankan orang Kristen lah, misalkan kalau kita datang ke ibadah, asyirnya, wah, yang jadi asyir itu bukan orang sempurna. Yang jadi asyir ya orang-orang seperti Anda. Cuman mereka mau ngalah gitu aja loh. Satu, mereka gak dapat kursi. Dua, mereka datang lebih pagi. Tiga, ketemu jemaat yang nice, mereka diberkati. Ketemu jemaat yang kurang nice, mereka merasa mereka harus kena getahnya. Padahal mereka itu gak dibayar oleh gereja. Mereka itu sukarela, volunteer karena mencintai Tuhan. Ya kurang sempurna sana sini. Setiap kali kita datang kita gak pernah ingat loh asyirnya kita siapa aja. Gak pernah, apalagi kalau sekarang sudah pakai masker. Duduk gitu aja gampang. Namun sekali kita pas duduk, ya kiri kanannya ternyata diisi oleh asyir itu. Karena mungkin keluarga kita masih di mana di luar sana. Lalu waktu nanti wah terjadi gitu gegeran. Kamu gak tahu ya saya siapa? Untungnya asyirnya gak jawab. Tuhan aja gak semua orang tahu kok. Wah bisa berantem. Asyirnya bilangnya maaf bu. Tapi gak bisa bu. Wah, itu diingat, itu dibawa keluar. Wah gereja itu, wah asyirnya dada. Padahal setiap minggu datang ke situ, minggu-minggu sebelumnya. No problem. Tapi kita gak pernah ingat mereka datang. Sisiran rambut pukul berapa kalau dimulainya di Jakarta mulainya pukul 9 ya. Kalau di Surabaya mulai pukul 7, mereka udah jam berapa udah sampai ke gereja. Ya, nanti mereka itu di Surabaya juga ada di gereja induk kita, ada asyir yang saya berikan julukan Alfa Omega. Dia kebaktian 1 pukul 7, dia kebaktian terakhir ngulang lagi karena kita kurang orang. Jadi pukul 7-nya sampai malam, jadi dia pagi dan malam dia yang jaga gawang. Oh saya bilang kamu Alfa Omega. Yang awal dan yang akhir, luar biasa seperti Tuhan. Coba bayangkan dia bangun lebih pagi, tidur lebih malam dari yang lainnya. Saya pikir itu kita nggak ingat pada waktu dia harus meninggalkan keluarganya, cium istrinya, tunggu aku pergi. Biasanya suami istri sih, mungkin anak-anaknya ya kan, kamu di sini nanti papa mama pelayanan dulu. Itu kita nggak perhitungkan. Tapi sekali kena senggolan, kita ingat-ingat selama-lamanya. Jangan pernah jadi orang negatif. Remember this is not our culture. As Christians, bukan orang Kristen tidak punya kebudayaan seperti itu. Apalagi gereja Mawar Sharon. Gereja Mawar Sharon itu kenapa namanya Mawar Sharon? Karena kita wangi dalamnya.
Karena kita punya sifat yang wangi. Saya percaya selama pandemi ada banyak jemaat baru. Mari kita semuanya pakai parfumnya Yesus. Parfumnya Yesus itu tidak terletak pada kenegatifan. Parfumnya Tuhan atas hidup kita itu terletak pada yang positif yang kita ingat. Coba ingat apa yang baik dalam diri orang, karena kita mempunyai banyak saksi. Pikirkan semua yang indah, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis, yang layak dipuji, yang layak disebutkan. Pikirkanlah semuanya itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba sekarang saya ajak kita lihat kanan kirinya. Apa yang positif bisa Anda temukan dari diri orang di sebelah Anda. Terima kasih ya, Anda tidak ganggu saya. Loh, Anda jangan pernah remehkan yang gituan loh. Saya dulu sekali waktu saya pelayanan di kalangan mahasiswa, itu waktu saya masih umur 20-an, itu saya di Salatiga. Di Salatiga itu memang betul-betul di Salatiga ada salah satu yang ngawur sekali, nyeleneh sekali. Waktu itu kan banyak jiwa baru nih, anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu kan modelnya beda-beda. Ada satu itu yang lucu sekali, 2 kali, lama-lama takut lah ya orang di sebelahnya. Sementara semua orang lagi kebaktian gitu, tiba-tiba dia buka payung. Cus! Zaman dulu kan kita belum ada espronya, belum ada teman-teman yang pakai seragam hitam ini, yang atur ibadah semuanya. Ya, dulu kan masih by grace only, dengan kasih karunia. Buka payung, nggak tahu bisa payung masuk ke dalam ruang ibadah. Buka payung, dia bilang, lagi hujan. Itu orang di sebelahnya kaget setengah mati. Terus sebelah kirinya dia bilang, kamu kok nggak mati? Loh, dia bilang, kenapa kamu nggak mati? Kenapa? Karena saya sudah bunuh kamu. Ternyata dia bunuh orang itu di pikirannya. Loh, aku kan sudah bunuh kamu, kenapa kamu nggak mati? Orang kan ketakutan semuanya. Ngomong sama kanan kirinya, terima kasih kamu nggak buka payung. You always find something to be thankful. Saya nggak ajari kita untuk positive thinking. No. Mana bisa beriman kalau positif aja nggak bisa. Positif itu saja bukan iman. Tapi iman nggak mungkin negatif gitu aja loh. Kita punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jangan selalu pikirkan benar atau salah. Apalagi mikirin terus yang salah-salah dari orang lain. Kalau kita memang mau memikiri sesuatu antara benar dan salah, pikirkan apa yang benar. Pikirkan apa yang benar. Dengan cara begitu, Anda memberi kado pada dirimu sendiri, yaitu umur panjang. Berkat Tuhan itu mengalir dalam diri orang yang tidak terkontaminasi dengan kepahitan. Dan orang-orang yang menjadi produk trauma tidak bisa dibawa Tuhan maju ke 2023, 2024. Nggak mungkin bisa. Karena dia hidup terus di masa lalu. Nggak boleh kalah yang gituan. Kita semua datang ke gereja, berjubel-jubel datang. Kita datang bukan untuk dilayani sebenarnya, kita datang untuk melayani. Hari ini kita di-charge, dikasih makan. Tapi tujuan dikasih makan itu supaya kita olahraga. Yang kita olah adalah roh kita. Saya harap di tempat ini tidak semua orang yang datang ke sini hanyalah untuk makan lalu habis itu menggemukkan rohani. Tapi saya dorong Anda untuk bergabung sungguhan di dalam cell group, di dalam connect group, di dalam kelompok sel yang ada. Supaya Anda turut melayani. Kami ini loh Pastor Fuji, dan saya gak mungkin bisa menggembalakan gereja yang sebesar ini. Hari ini belum apa-apa, kita sudah di angka 11-12 ribuan. Nanti Anda akan lihat ya akhir tahun waktu kita Natalan. Jumlah kita sudah jauh lebih besar daripada gedung kita. I need you, we need you. Kami membutuhkan Anda untuk saling turut menjaga. Untuk kita saling turut melayani. Karena setiap orang punya kebutuhan. Kalau kita memikirkan kebutuhan kita sendiri, semua orang hanya mau melayani diri sendiri. Siapa giliran akan dilayani? Gak ada, akhirnya semua orang akan mati. Tapi kalau kita saling melayani, kebutuhanmu pun akan tercover. Kebutuhan Anda pun akan kena terlayani oleh Tuhan dan oleh satu dengan yang lainnya. Saya dorong Anda, jangan ada di tempat ini yang hidupnya salah di depan Tuhan. Kerohanian tidak boleh salah. Karena kita mempunyai banyak saksi, orang-orang yang sudah melayani. Coba sekarang saya ajak kita lihat orang-orang yang berdiri ini, lihat ini disetrap. Terima kasih loh hari ini disetrap, gak ada kursi ya. Coba lihat lagi di sebelah situ ada yang hitam, ya pakai baju hitam semuanya itu. Lihat ya, nah lihat itu. Ini malaikat di bumi aja ada 4 penjuru ada malaikatnya. Kita di sini ada malaikat-malaikat yang ini penunggu-penunggunya ini. Penunggu kan, roh di satu rumah ya. Iya, ini mereka yang menunggu, lihat. Kasih tepuk tangan dong untuk mereka-mereka volunteer. Saya tunggu giliran Anda yang disetrap kayak gitu.
Kecuali yang manula, kecuali yang senior jangan. Saya tunggu, saya juga ikut disetrap kok. Bapak Ibu, saudara-saudara yang pakai baju hitam semua yang sekarang asyir-asyir ini contohnya dan volunteer semuanya yang disetrap di depan kamera segala. Nggak apa-apa, you're not alone. Saya juga disetrap nih, saya 1 jam berdiri. Saya suster yang kasih makan 1 jam. Pernah nggak lihat suster? Anaknya duduk di baby chair. Susternya itu yang kasih makan gini. Anaknya nggak mau makan lagi, makan dibuat mainan, playing with your, ya kan? Anak kecil kan gitu, main sama makanannya, wah dikasih makanan, wah udah cemot-cemot semua di sini, wah. Tapi susternya sabar. Nah itu saya gitu sumber. Kasih sedikit humor supaya masuk, kasih sedikit air. Tujuannya bukan performa, ini bukan stand up comedian. Tujuan saya adalah memastikan firman itu masuk. Saya kasih 2 ayat aja. Saya kasih proteinnya, saya kasih sayurnya. Supaya masuk, supaya kita bertumbuh. You see, church is about ministry. And having a right relationship with God. Punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan soal betul dan salah memang kehidupan. Tapi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, benarkan rohanimu. Rohani yang sesungguhnya itu melayani. Amin Bapak Ibu Saudara, kita makan untuk melayani. Kita makan bukan untuk kenyang. Amin. Karena kita mempunyai banyak saksi. Orang-orang yang sudah melayani. Bahkan orang-orang yang sudah mati setia sampai akhirnya. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan berlomba dengan tekun. Lihat itu. Tujuannya adalah supaya kita berlomba dengan tekun. Tapi demi supaya kita berlomba dengan tekun. Kita harus menanggalkan semua apa Bapak Ibu? Beban. Dan dosa yang begitu merintangi. Ada 2 kategori yang harus kita tanggalkan. Yang pertama adalah beban. Kedua barusan namanya dosa. Setahu saya yang kita harus singkirkan kan hanya dosa. Kenapa beban juga disingkirkan? Nah bedanya beban dan dosa apa? Dosa itu jelas-jelas salah. Tapi kalau beban, nah itulah hal-hal yang gak tentu salah tapi gak berguna. Segala sesuatu memang halal ya, tapi gak semuanya berguna. Dosa enggak kalau kita main game? Enggak dosa. Tapi kalau Anda sebagai orang tua tidak rem anaknya, dia main game online tiap hari, nanti pasti akan pengaruh pada konsentrasi belajarnya. Itu enggak dosa. Ya, enggak dosa. Saya sih enggak ngerti ya game-game gimana, enggak terlalu paham. Tapi kalau yang game-game yang vulgar ya apa kata ya, kita nggak lihat gitu aja rasanya nggak sejahtera. Tapi misalkan game-game yang sifatnya netral, itu kan halal. Tapi kalau Anda dan saya bilang nggak apa-apa asal nggak dosa, bolehkan. Segala sesuatu yang kita nggak rem, kita nggak ada pengendalian diri, nanti akan menjatuhkan juga. Beban itu bisa merintangi loh. Lalu tiba-tiba dia mundur prestasi. Atau entah apalah kebiasaan-kebiasaan kita. Tidak segala sesuatu, bukan segala sesuatu yang jahat di hidup kita itu nggak tentu kebiasaan buruk. Kebiasaan baik pun, too much of a good thing is not a good thing. Kalau terlalu banyak juga nggak baik. Beban yang merintangi apa itu? Coba pikirkan dalam hidupmu. Sesuatu yang sifatnya nggak salah, nggak dosa. Tapi kayaknya itu mulai menguasai hatiku. Terlalu berlebihan itu. Nah kalau Anda tahu ada hal-hal itu yang tidak sesuai, tidak mendukung profesimu, tidak mendukung pelayananmu, tidak mendukung kehidupan rumah tanggamu. Dan itu membuat Anda dan keluarga jadi rasa jauh. Terlalu banyak me time misalkan. Wah banyak pergaulan di luar. Sedangkan waktu aja sudah sangat-sangat sempit. Di Jakarta apalagi, selalu macet ya kan. Coba hitung 1 hari Anda cuma sisa berapa waktu dengan anak Anda. Kalau kita punya terlalu banyak kegiatan yang sifatnya nggak dosa, nggak apa-apa kan, dihalalkan. Tapi kalau itu nggak perlu, mendingan menurut saya dipotong aja. Dipotong aja. Ya, dipotong. Nggak tentu itu sesuatu yang Anda perlukan. Karena kenapa? Ingat ya, hidup itu singkat. You cannot adopt everything into your life. Kita nggak bisa adopsi segala sesuatu. Ada banyak hal di hidup saya itu dipotong bukan karena itu salah, bukan karena itu dosa. Cuman menurut saya itu gak berguna buat saya. Sebagai family man, sebagai pendeta, itu gak berguna bagi saya. Kalau saya mau menyelesaikan perlombaan saya
Jadi kalau Anda mau menyelesaikan perlombaan hidupmu, coba kembali evaluasi introspeksi. Adakah hal-hal tertentu yang merintangi Anda, namun sifatnya bukan dosa? Ada nggak? Coba pikirkan. Kecuali kalau memang istrinya cemburuan. Kadang-kadang istri cemburuan ada alasan. Mungkin sudah pernah ada history atau sejarah. Tapi kalau nggak ada history atau sejarah, ya dia cemburuannya setengah mati, posesif, luar biasa. Nah itu butuh konseling. Itu butuh untuk dikonselingi, mungkinkah ada sesuatu di masa lalunya. Yang tidak, sebelum dia bahkan kenal Anda. Atau menjadi pasangan Anda. Mungkin dia pernah lihat papanya nggak setia. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi kalau istrinya bukan masuk kategori tersebut. Dia bukan seorang yang depresi, sakit jiwa. Dan dia juga bukan orang yang terlalu posesif. Tapi dia agak keberatan dengan pertemanan Anda. Menurut saya nggak usah geger lah. Nggak usah geger. Kepentingan lebih besar pernikahan itu. Kecuali kalau kita sama sekali tidak boleh ngomong sama lawan jenis lah. Kan lucu. Nggak boleh. Jalan juga. Lihat ke depan. Itu saya rasa perlu dikonselingi. Saya rasa urusannya akarnya nggak di situ. Tapi kalau ternyata nggak begitu istrinya, nyonyanya nggak apa-apa, tapi dia keberatan aja. Anda nggak usah debat sama istrimu. Loh, aku nggak ngapa-ngapain kok kamu curiga-curiga. Wah, geger besar rumah tangga. Wah, aku nggak suka dikekang, bla bla bla. Menurut saya sih bahasa Ibraninya swanlelah. Ya udahlah. Menurut saya oke, yang, ya sayang gitu ya, honey, nggak tahu manggilnya apa, monkey. Kalau mau pernikahan bahagia jangan panggil monkey ya. Nanti lu dipanggil gorila baru tahu rasa. Yang, sayang, if you mind, kalau kamu gak suka aku reuni SMA atau apa, I drop it, not worth it. Our life is more important. Itu gak salah, bukan dosa yang merintangi, wong aku gak ngapa-ngapain. Tapi itu beban. Ngapain sih nambah beban? Tahukah Anda kalau berenang, itu orang-orang berenang kenapa mereka dicukur semua? Cukur semua rambut badannya. Itu loh perenang-perenang olimpiade. Rambut sehelai itu bisa menghalangi dan membuat lebih lamban. Bayangkan, kalau kita itu tahu hidup kita itu berarti menuju sesuatu. Kalau kita tahu visi hidup kita itu berharga. Dan bahwa keturunan kita itu akan jadi perkasa. Kalau kita tahu apa yang kita bangun ini semua kan ada nilai kekalnya. Bukan hanya kaya kita nikmati di dunia. Dan I think ada banyak hal itu no need to debate lah. Just drop it. Just cut it off. Just putuskan aja. Gak penting. Seperti ada kulit-kulit kering gitu loh. Gak usah kita tanya, ini kehendak Tuhan gak ya aku kelupas ini. Udah dikelupas gini aja. Kayak kuku kelebihan gitu loh. Ngapain dibuat debat? Potong saja. Nah, kukunya yang dipotong ya. Jangan jarinya yang dipotong ya. Paham Bapak Ibu Saudara? Nggak usah debat, cut it off. Kalau reuni membuat geger, penggala atau cungkilah. Amin. Mari kita menanggalkan semua beban. Why? Karena kita sedang berlomba. Tapi Pastor Philip, hidupku itu sia-sia. Daripada sia-sia, toh sudah sia-sia ya sekalian sia-sia. Enggak. Siapa bilang hidupmu sia-sia? Kalau Anda percaya pada Tuhan, hidupmu bisa berarti sesuatu loh. Tapi aku sudah gagal, aku sudah pernah salah. Tuhan itu jagonya recycle sampah. Tuhan jagonya daur ulang orang-orang seperti kita. No, stop insulting yourself. Berhenti menghina diri sendiri. Start believing that God has something for you. Mulai percaya Tuhan mempunyai sesuatu untukmu. Makanya join gereja ini tujuannya apa? Supaya kita disadarkan panggilan kita. Join gereja ini bukan supaya kita rame-rame, asiknya rame-rame. Dapat kursi susah. Tujuannya adalah bukan kursinya. Tujuannya adalah supaya kita datang ke gereja ini, kita bisa buat covenant with God. Membuat perjanjian dengan Allah. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Yang bisa kita wariskan turun-temurun. My life is important. Anda sedang berlomba. Gereja ini juga gak bisa menyelesaikan visinya tanpa satu pun di antara Anda. Setiap orang itu perlu. Coba lihat.
Gembala-gembalamu selalu berkata, ayo jadi CGL berikutnya, ayo melayani. We need you. We need you. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita sedang berlomba, tanggalkan beban. Lalu ada lagi yang dikatakan dosa. Dosa yang begitu merintangi. Coba katakan dosa yang begitu merintangi. Saya kasih ya bahasa Yunaninya dosa yang begitu merintangi itu euperistaton. Euperistaton. Ada 4 arah euperistaton itu. Artinya dosa yang begitu merintangi itu arahnya ada beberapa. Yang pertama di situ ditulis dosa itu kenapa begitu merintangi? Padahal dosa itu gampang dihindari. Euperistaton itu menunjukkan bahwa dosa itu yang meskipun dia begitu merintangi sebenarnya mudah dihindari. Dosa yang begitu merintangi itu dalam bahasa Yunani kuno, itu pertama-tama menunjukkan bahwa sebenarnya dosa yang begitu merintangi ini itu sebetulnya mudah dihindari. Tetapi ternyata kan enggak kan? Karena dosa itu susah untuk kita dihindari kan? Makanya itu kalau kita mau menang atas dosa, menanggalkan dosa yang merintangi supaya kita bisa berlomba, jangan negosiasi, jangan dialog sama setan, atau jangan dialog dengan pikiranmu sendiri. Boleh ya enggak? Boleh ya enggak? Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Cepat tengking aja, dalam nama Yesus, enyah kau iblis, langsung lari. Jangan entertain, jangan manjakan pikiran sebentar saja. Barang cuma 1 detik. Boleh enggak ya cerai? Boleh enggak aku selingkuh? Atau ketika teman-teman nih, cowok-cowok semua lagi makan, atau sekarang cewek-cewek juga bisa. Cowok-cowoknya dulu nih, kalau cowok-cowoknya kesetanan. Ada setan dalam persekutuan itu. Ya ini bukan persekutuan saudara seiman. Kalau ada orang Kristennya di sana itu berarti gadungan. Mereka berkata, iya gak apa-apa. Yang penting pokoknya kita hidupi istri kita hidupi anak-anak kita. Kita bisa punya kehidupan ganda kok. Selingkuh kan cuma badannya. Gak apa-apa lah. Kita cowok-cowok, we deserve it, we work hard. Kita bekerja keras, kita butuh yang gituan. Anda gak usah, oh iya salah tapi gak perlu. Langsung aja berkata, sorry, aku ada janjian. Aku harus pergi. Jangan mau dikontak sama mereka lagi. Peduli amat kalau Anda diolok-olok, dibilang fanatik atau pendeta. Sebenarnya dosa itu gampang dihindari kalau Anda tegas. Dosa itu gak usah merintangi. Kalau Anda tidak buka pintu, karena kalau pintu dibuka sedikit, yang masuk itu cuma 1 kakinya. Telapak kaki. Tapi lama-lama nanti pahanya setan juga masuk, lalu seluruh badan. Karena itu kalau Anda mau menghindari dosa, lekas saja. Karena sebenarnya dosa kata Tuhan itu gampang dihindari. Sebenarnya kita semua gak harus jatuh dalam dosa. Sebenarnya setan tidak bisa menjatuhkan kita. Kalau kita tidak izinkan. Asal kita harus percaya dulu dengan segenap hati. Bahwa dosa yang begitu merintangi euperistaton itu sebenarnya avoidable. All sins are avoidable. Semua dosa itu mudah dihindari Bapak Ibu. Tegas aja lari. Pastor Philip tadi kan bilang katanya ada janji langsung hengkang kan. Kalau aku gak buat janji apakah itu dosa putih? Udahlah Tuhan itu putihkan. Lalu setelah Anda berkata saya ada janji langsung telepon sama istri. Aku janjian sama kamu ya kan gak bohong. Kalau terpaksa saya kalau sama orang-orang gitu pembicaranya mulai ke arah gak bener ya. Saya masih ingat zaman-zaman dulu itu. Sekarang mereka sudah gak berani. Malah sekarang kebalikannya sudah jadi pendeta. Kalau dikenal maka orang-orang kan pasang kedok. Kalau dulu orang apa-apa adanya waktu saya masih sekolah seminari. Wah teman-teman mulai bicara gak gimana. Saya langsung berkata, saya lihat jam. Sebentar aku harus pergi. Karena saya gak bohong. Sebentar aku harus pergi. Kan lihat jam. Kan saya gak beritahu sama dia kenapa harus pergi. Saya lihat jam juga kan cuma mau lihat jam aja. Saya pergi langsung, kenapa mau gimana? Bentar ya. Euperistaton. Gampang dihindari, cepat lari. Arti kata euperistaton, ya sudahlah. Dosa yang begitu merintangi, pagi-pagi sudah disuruh ngomong bahasa Yunani. Itu artinya mudah disukai. Arti berikutnya. Karena dosa itu mudah disukai, jangan cicipi. Karena pasti ujungnya nyandu. Semua dosa itu pasti kecanduan. You can never do it just once. Kenapa disebut dosa yang begitu merintangi? Atau bahasa Yunani kunonya tadi,
Itu karena dosa itu sifatnya candu. Never could you do it just one time. Nggak mungkin bisa. Itulah sebabnya be smart about it. You either do it or don't do it at all. Lakukan, kalau Anda memang mau jatuh sekalian, kalau enggak sekalian jangan jatuh. Jangan sekali-kali saja, dosa itu enggak seasonal. Dia tipe buah yang selalu ada di pohonnya, makanya Adam dan Hawa selalu tergoda. Ini bukan seperti manggis atau seperti mangga, ada musimnya, durian. Oh, dosa itu selalu di pohonnya. Ada selalu, senantiasa, dia mudah disukai. Itulah sebabnya jangan dosa sekali-kali. Arti berikutnya lengket sekali. Itu artinya euperistaton. Dosa itu begitu lengket. Kalau sampai terlanjur Anda berbuat sesuatu dosa itu sebelum dia semakin jadi candu, maka cepatlah lari seperti Yusuf dari istri Potifar. Karena dosa sekali atau jatuh sekali lebih baik daripada jatuh 2 kali. Karena dosa itu lengket sekali. 2 kali lebih baik dari 3 kali. 3 kali lebih baik dari 7 kali. 7 kali lebih baik daripada 7 kali 70 kali. Menjadi lifestyle sudah. Dan yang paling baik di antara semua kali-kalian tadi adalah gak pernah berdosa di area itu sama sekali. Karena dosa itu lengket sekali. Arti yang satunya lagi, arti terakhir daripada euperistaton adalah bahaya sekali. Dan dosa itu karena candu ya, sekali lagi gak ketahuan. Sekali lagi, gak apa-apa. Sekali lagi, masih ada berkat Tuhan. Sekali lagi, kok masih ada urapan di hidupku ya. Sekali lagi. Anda gak akan pernah tahu kapan terakhir kali, karena bahaya sekali, jangan main api. Karena suatu hari ketika semua orang lagi makan, kawin mengawinkan, Tuhan datang. Artinya bukan hanya kedatangan Tuhan. Sekali lagi waktu Anda kira kali ini I will be okay again. Boom, your fall is hard. Jatuhmu akan keras sekali. Simpson kan gitu. Dia main-main, Delilah kan. Begini, kalau rambutku ditali sekian utas dan sebagainya. Suatu saat bocorlah mulutnya. Dia beritahu sesuatu dan waktu dia dengar orang-orang Filistin, orang-orang ini musuhnya sudah datang. Dan ketika Delilah bangunkan dia seperti sesudah-sesudahnya, dia dengan mudah berkata, akan seperti sesudah-sesudahnya, gua habisin mereka. Waktu dia gagah perkasa, hilanglah kekuatannya sama lemahnya seperti kita. Pada waktu dia bangun tidur suatu hari, dia merasa seperti biasanya, I always get away. Saya selalu bisa escape. Escape plan saya itu sangat-sangat tertata. Gua hajar mereka, aku bisa tetap menjadi Simpson yang diurapi dan diberkati Allah. Lalu dia lihat, wow, kapan tenagaku melayang dari aku? Kapan semua hilang? Euperistaton artinya, it's so dangerous my friend. You don't wanna play with fire. Dosa itu begitu merintangi, sampai suatu hari, suatu pagi Anda bangun tidur, sebelum mandi, demikian pula menggosok gigi, Anda melihat seluruh perlombaanmu dibatalkan oleh Tuhan. Hancurlah rumah tangganya, hancurlah ministrinya, hancurlah segala sesuatu. Misalkan dosa perzinahan, bukan hanya itu sih. Saya selalu percaya Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa dosa perzinahan diilustrasikan tidak bisa kita sangkali. Bahwa dosa perzinahan adalah a career ending sin. Adalah dosa yang mengakhiri karir apapun juga, presiden pun di-impeach gara-gara itu. Nggak hanya itu tapi, ingat ya, dosa itu yang vulgar ada, tapi dosa yang non-vulgar yang seperti beban tadi itu loh, semua akan mulai dengan sesuatu yang nggak perlu di hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menghargai hidup kita, perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu luar biasa. Karena itu mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Amin. Belajar sesuatu? Ya. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Caranya kita untuk mengalami karya dan pekerjaan Tuhan, cara kita untuk dibawa Tuhan kepada kesempurnaan adalah mata kita tertuju sama Yesus. Mata tertuju sama siapa? Kenapa mata kita tertuju pada Yesus? Karena dia yang memimpin iman kita, nggak berhenti sampai memimpin iman kita, dia akan menyempurnakannya.
Saya ajari sedikit teknisnya baca Alkitab. Kalau Anda belum pernah membaca Alkitab semuanya, sekaligus belum telat untuk memulai di akhir tahun ini. Mulai sekarang bulan Oktober, kalau Anda mulai sekarang itu mungkin Anda bisa menyelesaikan seluruh Alkitab by Desember tahun depan. Saya sarankan kalau Anda mau membaca Alkitab itu dimulai dari Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu sangat dalam. Perjanjian Baru itu terus terang. Perjanjian Baru mulai dulu dengan teladan dan pengajaran Yesus. Kalau kita mau mengalami terobosan terbesar dalam hidup kita, dimulai dengan terobosan kerohanian. Kalau kita mau manusia roh kita itu kuat dan dituntun Tuhan, fokus pada pengajaran dan teladan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil itu makan mentah-mentah. Tapi Pastor Philip, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu banyak pengulangan ya. Kalau saya baca, enggak juga. Anda baca pertama kali kayak pengulangan karena belum mahir di dalamnya. Setelah itu Anda akan bisa melihat keindahan dalam perbedaan dan saling melengkapinya. Kitab Matius itu ceritakan Yesus dari sisi seorang tax collector. Dia seorang pemungut cukai, dia orang Yahudi, dia ngerti Yesus dari sisi mata orang Israel. Markus itu anak muda, action pack, isinya itu semuanya action. Gak ada dari Yesus kelahiran, langsung aja ke ministry Tuhan, sembuh sana, sembuh sini, luar biasa. Lukas dari seorang dokter. Kalau baca Lukas itu orang-orang pengacara, dokter baca itu tuh paling nyantol kalau sama Lukas. Karena dia itu bahasanya sangat sistematis. Sangat-sangat saintifik cara dia menjelaskan. Ya, Yohanes sangat intim, sangat personal. Anda baca 4 ini akan menjadi terangnya. Fokus pada Yesus itu dimulai dengan baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu kemudian Anda baca buku-buku berikutnya di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu Kisah Para Rasul, Roma dan sebagainya. Mulai masuklah ke tulisan Paulus dan Petrus. Yohanes juga, Yakobus. Waktu Anda mulai baca itu semuanya, Anda sudah di sini diisi dengan teachingnya Tuhan Yesus. Dengan Injil. Anda lihat semuanya itu jadi, ngerti, ini loh kehidupan sehari-hari. 4 Injil ini patokannya, ini kehidupan kita. Waktu nanti Anda baca Perjanjian Lama dari Kejadian, Anda lihat Yesus di setiap halamannya. Wow, kejadian-kejadian dalam sejarah, orang yang suka sejarah, saya ini penggemar top Perjanjian Lama. Malah justru menurut saya khotbah saya sebagian besar dari Perjanjian Lama malah daripada Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Lama 39 buku, Perjanjian Baru 27. Perjanjian Baru itu straight to the point. Perjanjian Lama itu ilustrasi kehidupannya, sejarah tentang kejadian-kejadian, kebudayaan culture yang berbeda. Niniwe ada, Babilonia pun gak luput, Irak, Iran, Timur Tengah sampai jauh dibahas semuanya. Dalam sejarah Israel terutama saya lihat, wow, saya lihat Yesus semuanya. Dan saya lihat penjelasan tulisan Paulus, value-value itu benar-benar bekerja di Perjanjian Lama. Waktu saya baca semuanya itu, fokus saya ke Yesus. Tanpa saya sadari saya jalan di atas air. Mata saya tertuju ke Yesus, artinya tertuju ke firman. Waktu saya lihat mendarat kehidupan saya di dunia, loh kok saya jalan di atas air ya? Saya bisa melakukan hal-hal yang saya gak bisa lakukan dulu. Saya itu kenal Philip Mantova lama, gak mungkin saya bisa. Kok tiba-tiba berubah? Loh, kok aku bisa melayani begini ya? Kok ada karunia begitu dalam hidupku? Waktu saya dari mata menuju ke Yesus, keluar dari perahu saya keluar dari zona nyaman, saya dimuridkan. Saya betul-betul mengisi hidup dengan firman. Tiap kali saya memandang ke kaki saya berjalan lebih jauh di ocean dan samudera. Wow! Perubahanku terjadi nyata. Kok bisa ya Tuhan pakai saya begini? Mulai saya sadari jalan di atas air. Tapi jangan lama-lama lihat kaki, nanti tenggelam. Karena kalau kita lihat kaki terus, lama-lama kita sadari, loh aku gak bisa loh lakukan ini. Terus kita mulai merasakan angin, tenggelam sudah. Jangan lama-lama. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Saya terjemahkan langsung ya, ini nggak ada terjemahnya rasanya lagu ini. Arahkan matamu pada Yesus. Look full in His wonderful face.
Pandanglah indah wajah Tuhan, dan sekelilingmu pun menjadi pudar di dalam terang kasih Yesus. Jangan lama-lama pandang kaki, cepat kembali pandang firman. Saya ulang lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sampai Wahyu, lalu kemudian Kejadian. Malah gak puas gitu, sekarang saya pagi perjanjian baru, malam perjanjian lama. Jangan lama-lama kita memandang kehidupan kita, jangan lama-lama lihat kaki, cepat lagi lihat wajah Tuhan. Waktu kita melihat lagi ke firman, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, lalu perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, tahun-tahun lewat, 10 tahun Anda noleh ke belakang dan berkata, wow, orang tuaku udah kenal Tuhan. Keluargaku, sanak saudaraku satu persatu. Bisnisku mengalami rencana Allah. Pelayananku melihat buah. Bapak Ibu Saudara, itu yang dimaksud. Turn your eyes upon Jesus. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Gimana mata kita tertuju ke Yesus, Yesus gak kelihatan? Ini bicara tentang mata hati kita tertuju pada firman. Do you read the word? If you don't read the word, you can hear all kinds of sermons. You shall not grow. Anda bisa dengar semua khotbah dari semua pengkhotbah paling diurapi. Kalau Anda tidak punya relasi hubungan pribadi dengan firman Tuhan, tiap hari baca Alkitab, matamu tidak tertuju ke Kristus, ke pengkhotbah. Mana bisa Anda berjalan di atas air-airmu yang Tuhan telah sediakan agar Anda berjalan di atas kemustahilan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan tugas kami para pengkhotbah di depan sini adalah untuk mengarahkan mata Anda kepada Tuhan. Makanya itu saya dorong jemaat Jabodetabek, GMS Jabodetabek untuk bertumbuh dengan pesat. Dan ini juga nanti akan diupload di media-media yang lain kita. Jadi bukan hanya untuk orang-orang di Jakarta, tapi untuk semua orang yang mendengarkannya. Turn your eyes upon Jesus. Sekali-kali bolehlah cuti mata, bukan cuci mata ya. Cuti mata, sekali-kali cepat lihat ke kakimu. Anda akan terkejut betapa jauh Anda sudah melangkah di atas samudera raya. Tapi cepat, jangan lama-lama. Lihat kembali ke firman. Hidup itu fokusnya cuman Alkitab. Hidup saya selama 30 tahun. Sampai 31 sebentar lagi. Fokus saya hanyalah Kejadian sampai Wahyu. Believe it or not. Dan di antara itu ada banyak kejadian-kejadian yang menoreh sejarah di hidup saya. Tapi sebenarnya semua itu hanya bonus dari Tuhan. Hidupku cuma satu sejak aku kenal Yesus. Turning my eyes upon Him. Upon this. I pray you will grow. Bapak Ibu Saudara. Supaya jemaat ini bukan jemaat yang cuma asyik ibadah. Tapi menjadi jemaat yang punya konten hati. Supaya Anda itu punya substansi. Punya isi. Jemaat ini dimuridkan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Anda semua bertumbuh. Haleluya, 100 kali ganda. Mari kita semua bangkit berdiri. Hamba berdoa ya Tuhan, ibadah itu kalau tidak disertai dengan langkah-langkah jelas, kerohanian yang tidak bisa diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu akan mubasir. Karena itu hamba berdoa, ketika kami datang hari ini beribadah, kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu.